Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Setio Pangestu. Di sini saya menjadi moderator. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang makhluk yang ada di sekitar kita, mungkin di samping Anda, yaitu setan. Dan saya nggak sendirian, di samping saya ada orang yang akrab dengan setan. Silakan Kak, perkenalkan Kak. Perkenalkan, nama saya Naura Eritrina. Perkenalkan, nama saya Erika Putri Karina. Di sini kita akan membahas tentang setan atau hantu menurut dari segi agama dan menurut sains. Ya, kita mulai dari sudut agama ya, khususnya Islam. Kita akan bertanya tentang apa sih yang dimaksud dengan setan menurut agama Islam. Jadi menurut Islam itu, setan itu ciptaan Allah yang gaib dan tidak bisa dilihat oleh manusia. Kalau dilihat oleh malaikat, Ya, wallahu a'lam ya, kita nggak ada yang tahu malaikat bisa lihat setan apa enggak. kalau hewan bisa nggak? Hewan Hewan ada melihat beberapa hewan yang menurut Islam itu bisa melihat setan, salah satunya itu kucing. Jadi ketika kucing melihat setan ya mungkin dia bakal bersuara. Anjing? Kalau anjing belum pernah melihat ceritanya sih. Oke. Yang pertama, apa itu setan atau apa itu hantu menurut pandangan sains? Silahkan Mbak. Menurut sains, setan itu tidak memiliki dasar ilmiah. Konsep hantu umumnya terkait dengan kepercayaan mitos budaya, bukan fenomena yang dapat dijelaskan atau diukur secara ilmiah. Sains lebih fokus pada penelitian diuji, diulang, dan dijelaskan secara prinsip-prinsip ilmiah yang telah terbukti. Jadi intinya dari pandangan sains, mereka masih ragu ya tentang perbedaan setan atau hantu. Iya, karena belum dapat bukti secara Pertanyaan nomor 3. Ya, kalau begitu soal berikutnya, pertanyaan berikutnya, apa saja keraguan mengenai hantu menurut pandangan sains? itu ada 3, yaitu tidak ada definisi universal tentang setan, adanya kontradiksi dalam mengenai laporan setan, dan yang terakhir itu sulit menyelidiki setan karena tidak ada bukti kuat. Oke. Kan makhluk tak kasat mata ya kalau dari agama. Itu kan banyak ya. Ada setan, ada iblis atau jin. Nah, tolong menjelaskan perbedaan tersebut. Apa itu setan, apa itu iblis, apa itu jin menurut Al-Quran. Jadi setan, jin dan iblis ini sama-sama ciptaan Allah, makhluk gaib. Itu tuh memiliki perbedaan makna dan sifat-sifatnya menurut Al-Quran. Terus setan itu sebenarnya merupakan nama sifat, tidak memiliki bentuk atau asal tertentu. Sedangkan jin adalah makhluk Allah yang mempunyai tugas seperti halnya manusia. Sedangkan iblis itu seorang oknum berjenis jin yang durhaka kepada Allah dan tidak mentaati perintahnya. Jadi setan itu tidak tentu jin dan jin itu tidak tentu setan. Perbedaan ini bisa dilihat dari Al-Quran dan hadis. Jadi setan itu nggak ada bentuk fisik ya, itu sifat. Sifat itu nama sifat. Nama sifat. Iya. Tapi nggak ada bentuknya. Nggak ada. Kalau di dalam Al-Quran kayak gitu. Ya, sifat. Berarti setan itu sifat ya? Iya.
Ya, tolong jelasin maksudnya sifat itu gimana? Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan beberapa sifat setan. Yang pertama itu menyesatkan. Jadi dia tuh menyesatkan manusia kepada hal yang buruk. Yang kedua itu menebar permusuhan. Terus yang ketiga itu ada membisikkan pikiran jahat. Yang keempat suka pencitraan diri. Yang kelima mengajak ke neraka. Yang keenam itu mengajak kepada kekufuran. Terus yang terakhir itu takabur. Jadi takabur itu dimaksud dengan sombong. Kan banyak ya orang yang katanya bersekutu dengan setan atau katanya bisa menangkap setan gitu. Nah, kalau dari Al-Quran itu dijelasin nggak? Emang apakah ada orang yang bisa melihat setan atau mereka tuh cuma acting doang gitu? Jadi ada ya beberapa orang yang emang dia tuh bisa lihat hantu. Ciri-cirinya ya. Iya. Ciri-cirinya itu kalau dari pengalaman saya di pondok itu dia yang bisa lihat setan. Dia suka menyendiri ya. Gak suka bergaul dengan teman-teman yang lainnya. Terus dia tuh setiap malam itu selalu kebangun jam 2 sampai jam 3 atau jam 1 sampai jam 3 itu untuk berinteraksi kepada makhluk gaib. Berarti bisa, ada yang bisa. Ada yang bisa. Kira-kira ngapain setan nunjukin muka dia ke kita? Apakah dia nggak ada kerjaan atau gimana? Kalau menurut saya itu tuh emang sengaja karena biar mencoba mengetes iman kita gitu loh. Jadi kalau kita takut apa enggak atau kita malah ngajakin ngobrol gitu. Ngajak kita ngobrol. Hmm. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa Bahasa apa? ada bahasa tersendiri. Oh, bahasa tersendiri. Iya. Iya. Kita kembali ke sains. Ya. Pertanyaannya hampir mirip. Apa yang menyebabkan fenomena penampakan setan atau makhluk halus menurut sains? Kalau menurut sains itu fenomena penampakan makhluk halus atau alias setan dapat dijelaskan sebagai hasil dari perubahan sinyal otak dan faktor lingkungan seperti medan elektromagnetik gravitasi. Kalau gitu gimana gangguan pikiran dapat menyebabkan keberadaan hantu atau setan menurut pandangan sains? Itu perubahan sinyal otak, gangguan saraf, kesalahan persepsi, faktor psikologi, dan kondisi kesehatan mental. Kita akan kembali lagi ke sudut pandang agama. Oke, karena ini pertanyaan dari pengalaman ya. Saya kan suka naik gunung nih. Gunung katanya kan tempatnya setan. Tapi saya sendiri nggak pernah lihat. Apakah setannya takut sama saya atau karena sudah menganggap saya bestie? Jadi pertanyaan saya, di mana aja tempat setan itu berada? Oke, jadi menurut pandangan Islam itu setan berada di tempat tertentu. Salah satunya yang pertama itu kamar mandi. Karena dia kotor ya, tempat yang kotor. Terus yang kedua itu tempat yang rusak. Rusak. Iya, tempat yang rusak yang udah nggak layak dipakai. Terus yang ketiga itu perkuburan, di tempat yang sepi, yang banyak pohonnya gitu. Tadi yang pertama kamar mandi ya? Iya. Berarti kalau kita mandi tuh mereka lihat? Tentu saja tidak kalau kamu baca doa. Hafal nggak doa? Hafal. Gitu. Jadi Jadi selama ini saya diintip dong Jadi gini. baca doa.
kalau menurut Al-Quran itu ada doa masuk ke kamar mandi. Contoh. Doanya itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi kalau misalnya kita membaca doa itu ketika masuk kamar mandi, maka di situ ada tabir. Jadi ketika kita masuk ke kamar mandi membaca doa itu, kita akan dilindungi oleh Allah. Jadi kayak seperti ada tirai yang membatasi antara kita dan makhluk halus. Jadi kalau misalnya kita udah tidak berpakaian, mereka tidak akan bisa melihat kita. Ya. Berarti selain kamar mandi tadi tempat sepi ya? Iya, tempat yang enggak layak dipakai. Dan itu masuk laut dan gunung kan? Iya, lama juga termasuk. Jadi gimana tuh cara kita untuk terhindar? Tadi kan ada ya doa supaya kita nggak kelihatan di kamar mandi. Iya. Ada nggak doa yang kita nggak kelihatan kalau nggak di kamar mandi gitu? Kayak kita ini kan di kelas nih, Iya. supaya mereka tidak melihat kita sedang podcast hadir itu gimana? Jadi di dalam Al-Quran itu ya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di situ ada hadis yang berbunyi A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya itu intinya kita terhindar dari makhluk-makhluk yang tidak kita inginkan. Kita kembali ke sudut pandang sains. Jadi kenapa sains itu menolak setan atau hantu? Karena tidak ada definisi universal tentang hantu, belum ada bukti nyata komunikasi dengan hantu, tidak ada alat sampai saat ini untuk mendeteksi setan atau hantu. Sains masih menganggap hantu itu ilusi mata, telinga, dan Kalau dari agama tadi kan ada setan, terus jin, iblis. Kalau menurut pandangan sains tuh jin, setan, iblis tuh hal yang sama atau juga beda? iya sama. Oke. Tadi kan setan kan sifat ya, sifat yang buruk. Oke. Jadi gimana nih caranya supaya kita itu tidak tersesat pada sifat-sifat setan? Gimana? Jadi di dalam Al-Quran itu setan bisa menyesatkan manusia. Ada beberapa sifat setan yang bisa menyesatkan manusia. Itu yang pertama itu ada tazin. Tazin ini dia memperindah amalan buruk. Jadi apa-apa yang buruk di mata kita, yang awalnya buruk di mata kita dan emang dilarang oleh Allah, itu nanti karena setan membisikkan kita, maka itu menjadi indah di pandangan kita. Yang kedua ada talbis. Talbis itu menipu pikiran manusia. Jadi dia tuh meyakinkan bahwa larangan yang udah Allah tekankan, jadi kayak apa-apa yang udah Allah larang itu tetap diterobos, tetap dilanggar. Terus yang ketiga ada taswif. Jadi taswif ini menunda untuk bertaubat, dan setan itu membisikkan bahwa masa muda ini ya hanya tahap dan taubat itu bisa dilakukan kapan saja. Berarti kan ini kan kita tadi mulai podcast kan nggak baca doa ya. Berarti mereka tahu kita lagi ngomongin mereka. Oh iya, tentu. Jadi sependek pengetahuan saya yang udah saya pelajari di pondok itu, kalau misalnya kita bicarain mereka yang baik-baik, yang menurut mereka nggak menyakiti hati mereka, mereka ya biasa aja. Tapi kalau misalnya kita menyakiti hati mereka atau kayak menjelek-jelekan mereka sekali, nah itu mereka bakal marah. Kalau marah ngapain? Kalau marah, kalau yang saya tahu ya, dia bakal ngerasukin orang yang imannya kecil, yang imannya sedikit yang rendah. Terus kalau udah dirasukin ngapain? Dia bakal ngomong sama jasadnya itu, sama si manusianya itu. Dia perantara gitu loh. Jadi raganya itu perantara doang. Iya. Jadi jiwanya itu lagi ngobrol sama Iya, benar. setan itu. Kira-kira tuh setan tuh bisa ngebunuh manusia nggak? Saya nggak pernah dengar ya. Kita kembali menurut pandangan sains itu, apa sih hantu itu, setan itu? Gimana sih mereka itu? Jadi ada apa enggak gitu? Kalau
terbukti gitu, belum terbukti adanya setan gitu, karena belum ada alat yang nyata, bukti nyata atau alat yang belum ada alat buat membuktikan setan ada atau enggak. Itu baru ilusi. Jadi intinya nggak ada ya, nggak ada. Tapi dari pandangan agama ada ya tadi. Kakak sendiri pernah melihat? Kalau pengalaman aku selama di pondok itu, Di pondok mana? aku pondok di Jogja di Bandung. Keren. Ya, jadi selama pengalaman di pondok pernah karena pernah waktu malam-malam kan saya di pondok itu bagian keamanan, jadi yang mematikan lampu di kelas gitu di asrama. Jadi saya ketemu waktu itu di kelas. Ngapain? Belajar dia? Bukan, dia sedang memantau kita yang lagi piket aja. Memantau? Gimana maksudnya memantau? Melihat dengan tajam. Melihat dengan Jadi kalau tajam. misalnya nih kita nggak ngapa-ngapain dia tuh nggak bakal marah. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kita auzubillahi tammati min syarri ma khalaq, dia bakal marah. Karena dia merasa terbakar, dia merasa terganggu. Padahal dia tuh di situ awalnya tentram-tentram. Oke. Ada lagi? Pernah lihat lagi? Itu bentuknya apa tuh? Bentuknya ya, kalau dibilang, kalau namanya nggak tahu, tapi kalau dari bentuknya itu perempuan, rambutnya panjang sampai kaki, terus matanya keluar satu. Ada juga di pondok itu ya hantu. Kalau dibilang dari kita para santri itu hantu Belanda, cantik. Dia nggak ada apa ya, nggak ada luka sama sekali. Hantu Belanda. Tapi ustazah nggak pernah lihat sih, cuma Berarti kita itu saja. hantu Belanda ya? Bentuknya manusia dong? Manusia. Itu kira-kira kan katanya kan ketika kita sudah meninggal ya, itu urusan kita di dunia udah beres kan. Itu kira-kira emang orang Belanda atau gimana tuh? Apa cuma menyamar gitu? Menurut saya cuma menyamar sih, nggak orang Belandanya dari sana. Tapi bangunannya itu ada kayak bekas Kuburan. Belanda gitu nggak? Nggak ada. Sepengetahuan saya nggak ada sih. Itu yang matanya satu maksudnya keluar satu? Iya, nggak ada. Keluar matanya nggak ada. Keluar satu atau nggak ada satu? Keluar, dia waktu kita lihat dia mengeluarkan mata, jatuh. Oh jadi gerak? Iya, Tuh terus kamu gimana tuh? biasa aja. Karena Gila. gini loh. Jadi kalau misalnya sebenarnya kita takut di depan setannya, setannya tuh bakal makin gede. Oh, Tapi kalau makin misalnya gede. kita Apanya? Badannya? Gimana ya? Auranya Makin gede ya? mau ganggu kita, mau ngejar kita. Tapi kalau misalnya kita melihat tapi kita biasa aja seakan-akan kita nggak lihat, ya dia ngerasa kalau dia tuh nggak dipedulikan, ya udah dia nggak ngapain. Saya sendiri kan pernah diceritain sama temen saya. Katanya dia pas muncak itu tuh kayak gimana ya? Dia katanya sempet nyasar gitu. Terus itu dia kayak melihat seseorang gitu. Kayaknya bukan orang. Nah, terus dia tuh tiba-tiba ke jalur yang bener lagi. Awalnya kan dia nyasar, terus ketemu itu kayak ada suatu orang gitu. Nah dia ikutin dan ternyata dia kembali ke jalur yang benar. Nah, tadi kan katanya setan kan sifat yang buruk ya. Itu kok ada beberapa kasus katanya nolong orang tuh gimana? Apakah memang setan tuh ada yang baik, ada yang buruk itu atau gimana? Iya, tidak semua setan itu buruk ya. Jadi setan itu juga ada agamanya. Oh ada agamanya? Iya, ada Apa agama agamanya? Islam setan. Jadi kalau ada, nggak semua setan itu buruk, ada yang baik, dia bisa menolong manusia juga. Jadi setan itu memiliki agama juga. Yang saya ketahui itu ada
agama Islam itu dia nggak gampang kepanasan kalau kita bacain doa-doa. Nggak gampang kepanasan, Iya. tapi banyak tetap kepanasan dong. Iya, jadi pernah ya di pondok itu adik kelasku ini lagi kesurupan. Tapi waktu kita baca-baca, kita ruqyah pakai ayat Al-Quran yang udah ditentukan ayat ruqyah, dia nggak kepanasan dan dia malah baca Al-Quran. Pas kita teliti dan kita nanya ustazah, ternyata yang dirasukin itu jin muslim. Oh, Ya, jadi jadi ada muslim juga. iya, jadi dia juga ikut sholat. Katolik ada nggak Katolik? Nah itu kurang tahu ya. Jadi dia ikut kita sholat juga, waktu itu sholat zuhur ya, dia sholat di samping imam. Tapi dia nggak kepanasan, tapi itu lagi kesurupan. gitu. Maksudnya sholat bareng tuh pas dia ngerasukin. Iya, jadi adik kelasku ini lagi kesurupan. Iya. Dia ikut sholat, tapi maksudnya dia lagi kesurupan. Jin Islam ini dia nggak menyakiti manusia. Biarpun kita jelek-jelekin gitu, kalau yang jahat tadi kan kita jelek-jelekan dia marah. Kalau yang ini sabar gitu. Ya mungkin ya sabar ya. Jadi kesimpulannya apa nih menurut dari segi agama? Ya kesimpulan dari menurut segi agama itu setan itu emang setan itu tadi sifat ya. Ya. Makhluk gaib itu emang ada karena ciptaan Allah juga seperti halnya manusia. Jadi dimanapun kita berada, jangan lupa berdoa agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke. Jadi mungkin itu saja pembahasan kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi